Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik belakangan ini masih dengan polemik Sarwenda dan Ruben Onsu yang semakin meluas dan melebar kemana-mana. Setelah muncul isu Ruben terlilit pinjol, kini sang artis disebut-sebut mengidap penyakit serius, HIV. Benarkah rumor yang beredar? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, polemik hak asuh anak yang diharapkan Ruben terhadap Sarwenda kini semakin menyeruak dan rumit. Terlebih ketika Sarwenda memutuskan untuk memberikan klarifikasi terhadap isu miring yang menyerang dirinya belakangan. Tak tanggung-tanggung, Sarwenda membeberkan semua bukti pembangunan rumah hingga nafkah anak yang ia tanggung sendiri sejak 6 bulan terakhir. Namun tak berhenti sampai di situ saja nih Besti, fakta kemudian berkembang. Ketika Sarwenda dengan belak-belakan mengaku bahwa Ruben Onsu sempat ketahuan selingkuh saat mereka masih berstatus sebagai suami istri. Kondisi pun mendadak memanas ketika pihak Ruben Onsu buka suara menanggapi tudingan perselingkuhan tersebut. Kala itu, menurut pihak Ruben Onsu, kasur yang diduga pemicu rumor perselingkuhan merupakan hasil endorse. Namun huru-hara tersebut tak cukup sampai di situ saja nih Besti. Sarwenda kemudian melalui unggahannya di media sosial memberikan keterangan. Tak main-main, Sarwenda tak hanya meluapkan bukti hanya dengan kata-kata, melainkan dengan bukti video yang diambil dari CCTV. Sontak saja unggahan Sarwenda itu menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Tak sedikit publik yang merasa kasihan melihat posisi Sarwenda. Namun tak sedikit juga dari mereka yang tak kuasa menahan rasa marah ketika melihat emosi Sarwenda yang meluap-luap ke Ruben Onsu. Lantas, akankah publik akan berpihak kepada Sarwenda yang belakangan justru mendapatkan komentar sinis dan tajam dari netizen? Lu 11 tahun yang lu pendam lah, gua 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gua pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk Suasana mendadak ramai dan heboh ketika Ruben Onsu kembali menanggapi komentar-komentar netizen itu lewat tayangan live di akun media sosialnya. Dalam pernyataannya, Ruben membebaskan publik berasumsi hanya saja ia ingin bisa bertemu dengan anak-anaknya, bukan malah melebar ke masa lalu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesulitan bertemu anak yang ia alami. Orang yang percaya pasti akan selalu berpikiran positif, dengan pandangan positif. Orang yang memang dari awal sudah tidak memiliki keyakinan dan sudah ada keberpihakan, beribu-ribu bukti yang disampaikan pun tidak akan dianggap sebagai satu kebenaran. Ya, sementara orang yang diyakini ini benar tanpa bukti pun pasti akan dianggap sebagai orang yang benar, kan gitu ya. Dan saya juga mau sampaikan ya, bukan membela diri, tapi kan memang kalau dilihat kan banyak tulisan mengatakan di-spill. Nah, ini salah satu penggiringan opini dan juga penghakiman, karena saya tidak pernah men-spill. Ya, pertanyaannya kalau kita lihat di durasi 55-56 itu adalah katanya ganti nomor ya, kan konteksnya itu. Sementara menurut kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, dengan beredarnya video CCTV tersebut, mereka menduga ada pihak ketiga yang sengaja menyebarluaskan video tersebut untuk memojokkan Ruben Onsu. Ini gitu. Intinya cuma anak doang. Udah ketemu anak. Ini udah gitu aja. Meski begitu, pihak Ruben Onsu tak mau ambil pusing. Tapi Karena sejatinya selama ini Ruben hanya ingin bertemu dengan anak, tidak untuk berseteru yang berkepanjangan seperti yang belakangan ini terjadi di jagat maya. Coba dong suruh dari kubu mereka itu ditranskrip dong dialog yang ada di dalam pertengkaran itu, dirunut dia, coba ditranskrip. Kenapa kok wawancara kita yang ingin tujuin tanggal, mereka begitu pedulinya untuk memperbesar lah dengan resolusi tinggi lah, apapun lah namanya, kan begitu ya. Sekarang cobalah supaya terang benderang misalnya isi daripada dialog dalam CCTV lengkap tersebut. Ya, kita juga punya lengkapnya, dikasih Ruben, tapi saya nggak mau menggunakan yang lengkapnya itu.
Tak hanya itu saja nih Besti, Minola Sembayang juga buka suara terkait bocoran bukti chat Sarwenda dengan Ruben Onsu yang menyinggung penyakit serius yang disebut-sebut diidap Ruben Onsu. Minola menyebut bahwa pihaknya tidak berniat sengaja membuka rumor tersebut. Padahal kita sudah menyatakan bahwa itu non-reaktif, ya, dan sudah banyak pendapat yang ngaku dokter, terus kemudian nakes, ya, ada yang pro, ada yang kontra, ya nggak jadi persoalan. Tapi intinya kan bukan itu. Yang penting non-reaktif, tutup, nggak usah dipersoalkan, dan karena itu juga untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak-anak. Dan yang pasti bukan saya yang spill, karena saya hanya fokus kepada tanggal komunikasi mereka di nomor itu. Berarti ada pihak ketiga lain yang dengan niat, ya, sampai seperti itu, dan kemudian membagikannya ke publik, ya, sesuatu yang harusnya dia tutup-tutupi, dia bagikan dengan harapan ingin menjatuhkan Ruben. Namun, polemik Ruben Onsu dan Sarwenda semakin memanas ketika sejumlah selebriti juga sudah mulai merasa geram. Melalui media sosial pribadi, mereka memberikan dukungan pada pihak-pihak tertentu. Salah satunya ada Jessica Iskandar nih Besti. Dalam unggahannya, Jessica terlihat memberikan dukungan kepada Sarwenda. Jadi debt collector yang datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Aku lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku. Tak hanya Jedar, di sisi lain Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gunawan hingga Inul Daratista juga turut memberikan dukungan kepada Ruben Onsu saat dirinya disebut terlilit hutang pinjol oleh Sarwenda. Nomornya sih. Tak cukup sampai di situ saja nih Besti, ada juga Natalie Holscher yang menunjukkan kegeramannya atas permasalahan Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurut mantan istri Sule itu, dalam hal ini Sarwenda harus berlaku adil dengan mempertemukan anak-anaknya dengan Ruben Onsu, seperti yang ia terapkan bersama mantan suaminya Sule. Dulu kenapa sih kok Aska ikut sama papanya, nggak ikut sama mamanya? Karena saat aku pisah, aku nggak tahu aku mau kerja apa. Di tengah polemik Ruben dan Sarwenda masih buntu, ada Kalina juga yang ikut bersuara di Besti. Alih-alih membandingkan dirinya dengan Sarwenda, Kalina lewat unggahan terbarunya mengungkap alasannya menyerahkan hak asuh Aska ke tangan mantan suaminya Deddy Corbuzier. Bukan berniat egois, tapi dalam pernyataannya yang diungkap lewat sebuah unggahan, Kalina mengaku sangat paham dan ingin memberi yang terbaik untuk sang anak tanpa drama dan huru-hara yang tidak jelas. Gitu. Aku nggak mau egois. Aku tahu kalau bersama papanya, papa yang akan bertanggung jawab penuh kan, dan aku kasarnya menitipkan anak aku ke orang yang tepat, yang sangat mencintai anak aku, karena juga bapak kandungnya juga. Kini polemik antara Sarwenda dan Ruben Onsu sudah semakin melebar kemana-mana. Namun satu yang pasti, bagi Ruben saat ini, dia hanya ingin kepastian hukum terkait hak asuh anaknya yang jelas. Karena menurutnya apa yang berkembang di media sosial sudah melampaui batas. Ia juga berharap agar pihak Sarwenda berhenti memberikan pernyataan yang membuat salah paham di tengah-tengah publik. Karena sejak awal ia hanya mempermasalahkan hak asuh anak yang tidak dibagi secara merata. Besti, kabar mengejutkan datang dari Nikita Mirzani. Dari balik jeruji besi, janda 3 anak itu mengaku mendapatkan intimidasi dari petugas lapas Pondok Bambu. Kabar kurang menyenangkan itu disampaikan Nikita Mirzani melalui unggahan di media sosial pribadinya di Besti. Adapun dalam unggahan itu, ia dengan gamblang mengatakan bahwa dirinya mendapatkan intimidasi dari petugas tengah malam. Lantas, pernyataan Nikita Mirzani memicu tanda tanya besar publik. Benarkah petugas masuk ke lapas saat tengah malam? Rumor intimidasi ini mencuat setelah Nikita Mirzani belum lama ini dikabarkan bisa menggunakan telepon seluler dengan bebas di dalam rutan. Menanggapi rumor yang sedang santer diperbincangkan, Rika Aprianti, Humas Dijenpas, mengatakan bahwa pihaknya tidak mengintimidasi Nikita, melainkan pihaknya sedang melakukan sidak besar-besaran di dalam lapas. Usai isu Nikita bebas menggunakan ponsel di dalam lapas.
Rika kembali menegaskan dalam perkara ini Nikita bukan diintimidasi, melainkan pihaknya sedang memulihkan nama Nikita dari rumor yang sedang berkembang di tengah-tengah publik. Intimidasi sebenarnya bukan intimidasi barangkali ya, lebih kepada konfirmasi, menanyakan, dan kalau keterangan dari kantor wilayah ini sebenarnya melindungi dari Nikita sendiri. Sekarang gini, cuitan itu mengatasnamakan Nikita, padahal Nikita tidak menggunakan handphone di dalam rutan. Nah, ini bagian dari kita juga melindungi rutannya, melindungi si Nikitanya juga, bahwa Nikita itu tidak menggunakan handphone gitu kan. Adapun itu adalah di bagian adminnya, dari pihak manapun itu yang mengatasnamakan nama Nikita di situ. Saya rasa gini, Nikita kan sedang menjalani masa, ya saat ini kan masa penahanan, masa penahanan di rutan Pondok Bambu, dan itu pun dihitung juga masa ditahannya di situ. Ada rule yang harus dilakukan, yang harus diikuti, yaitu mengikuti aturan dengan baik. Dan so far sampai saat ini bahkan Nikita sempat jadi duta komunikasi kan di rutan Pondok Bambu, mengedukasi, menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh, kita tidak pakai handphone di rutan Pondok Bambu, tapi kami menggunakan layanan yang disediakan oleh pihak rutan. Rika juga menegaskan bahwa sidak ini tak hanya berlaku bagi Nikita saja, melainkan pada semua warga lapas yang sedang menjalani masa penahanan di lapas Pondok Bambu nih Besti. Karena sekarang ini Nikita memang public figure, itu yang terblow up. Tapi sebenarnya PR tidak menggunakan handphone itu adalah kewajiban semua yang menghuni lapas maupun rutan, baik itu tahanan maupun narapidana yang sudah berstatus narapidana. Selain menanggapi rumor tersebut, Rika juga buka suara terkait rencana Nikita yang dikabarkan akan bebas pada Agustus ini. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima kabar tersebut. Sampai saat ini, konfirmasi kami terakhir di rutan Pondok Bambu juga belum ada informasi seperti itu. Tapi kalau memang keputusannya, kan yang mengeluarkan keputusan kan bukan kami, dari kami kan hanya pelaksana. Ya pasti kita akan taat putusan ya, taat hukum. Kalau memang nanti putusannya itu PK-nya dikabulkan, dibebaskan, dikeluarkan dari bulan Agustus, ya kita akan taat pada putusan tersebut. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.